Pernah nggak lo ngerasa udah niat dari rumah nggak mau belanja apa-apa, tapi begitu ngelewatin toko atau scroll marketplace, lo tiba-tiba check out barang yang bahkan nggak lo butuhin? Dan tebak apa alasan utamanya? Ya, karena lo ngeliat ada harga awal yang dicoret, dan di sebelahnya ada harga baru yang kelihatan jauh lebih murah. Lo mikir lo beruntung banget hari itu. Lo mikir lo udah ngakalin sistem dan dapat penawaran terbaik abad ini. Padahal realitanya bosku, lo baru aja masuk ke dalam salah satu jebakan psikologis tertua dan paling mematikan di dunia dagang. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam, selamat datang dulu di channel Rumus Jago Dagang. Tempatnya lo belajar bisnis pakai logika, bukan cuma modal nekat atau motivasi kosong. Bareng gue, Bang Jago Dagang, kita bakal kuliti habis dunia usaha murni dari sisi realita di lapangan. Di sini nggak ada teori ribet, nggak ada janji kaya instan, dan kita jelas nggak jualan mimpi. Kita bahas bisnis apa adanya, biar lo bisa jalanin usaha dengan lebih tenang, terarah, dan tetap cuan jangka panjang. Banyak yang ngira strategi harga coret itu cuma soal ngasih diskon biasa. Lo punya barang harga 100.000, lo coret jadi 80.000. Salah bosku, kalau cara mainnya senatural itu, lo nggak akan bikin pembeli hilang akal. Pedagang yang beneran jago, pakai strategi ini buat ngehack cara kerja otak manusia. Dalam psikologi marketing, ada yang namanya efek jangkar atau anchoring effect. Otak manusia itu pada dasarnya malas mikir rumit. Otak kita selalu nyari patokan pertama buat nilai sesuatu itu murah atau mahal. Coba bayangin lo lagi ngecekin tagihan rutin perusahaan. Terus lo dapat penawaran servis berkala dari sebuah bengkel mobil independen. Lo ngeliat paket tune-up harganya 500.000. Lo mungkin mikir, ini lumayan mahal juga ya buat ukuran bengkel luar. Tapi gimana kalau bengkel itu masang harga 1.200.000, lalu dicoret, dan di bawahnya ditulis promo khusus hari ini jadi 500.000. Otak lo nggak lagi fokus ke angka 500.000-nya. Otak lo nempel di angka jangkar 1.200.000 tadi. Lo nggak lagi mikir lo ngeluarin duit 500.000, tapi lo ngerasa berhasil nyelamatin duit 700.000 dari kas lo. Keputusan lo yang awalnya rasional berubah jadi emosional. Lo takut rugi kalau ngelewatin promo itu. Inilah kenapa harga coret itu bahaya banget buat kantong konsumen, tapi jadi senjata pemusnah massal buat lo yang jualan. Tapi hati-hati, eksekusinya nggak bisa sembarangan. Banyak pengusaha pemula yang asal bikin harga coret. Harga aslinya emang 100.000, dinaikin dulu jadi 300.000 semalam sebelumnya, terus dicoret balik jadi 100.000. Ini trik murahan yang gampang banget ketahuan. Konsumen sekarang udah pintar, mereka bisa ngecek riwayat harga. Kalau lo ketahuan bohong dan mainin harga dengan cara murahan gitu, reputasi brand lo hancur lebur. Terus, gimana cara main yang elegan dan tetap logis? Mainkan di persepsi nilai pakai sistem paket. Jangan cuma nurunin harga barang yang sama. Coba lo bikin paket bundling. Misalnya lo punya bisnis klinik kecantikan atau kesehatan. Daripada lo cuma nyoret harga satu jenis treatment, lo gabungin 3 treatment sekaligus. Treatment A, B, dan C kalau di total harga normalnya 2 juta. Lo bikin paket eksklusif, coret angka 2 jutanya dan kasih harga 1,5 juta. Secara nilai real, pelanggan dapat manfaat lebih banyak. Dan secara psikologis, angka coretan 2 juta itu bikin penawaran lo kelihatan mustahil buat ditolak. Satu hal lagi yang bikin strategi ini sukses besar adalah cara lo nampilin promonya. Lo nggak butuh desain spanduk digital yang norak, keramaian dan penuh tulisan yang malah bikin sakit mata. Bikin tampilannya sangat minimalis. Gunakan warna-warna monokrom yang bersih, tegas, dan profesional. Fokuskan mata pembeli cuma ke satu titik, angka yang dicoret dan harga akhirnya. Kesederhanaan visual itu justru bikin pesan promo lo masuk langsung ke otak mereka tanpa banyak gangguan yang bikin bias. Di sisi lain, sebagai pemilik bisnis, lo harus punya kendali pikiran yang solid saat nentuin harga promo ini. Jangan bikin harga coret cuma karena lo panik dagangan lagi sepi, dan lo cuma pengen dapat validasi penjualan. Sikapi dengan kepala dingin, jadilah tangguh dan rasional.
Hitung dulu margin keuntungannya secara presisi. Pastiin biaya operasional tetap tertutup walau lo jual di harga diskon. Jangan sampai lo sendiri yang hilang akal gara-gara ngejar volume penjualan tapi ujung-ujungnya arus kas lo malah berdarah-darah. Berdagang itu murni soal matematika dan menguasai psikologi. Ketika lo paham cara mainin pikiran pembeli lewat angka jangkar, dan lo punya mentalitas yang tenang dalam menjaga margin, lo nggak akan pernah pusing lagi mikirin persaingan harga. Kalau lo ngerasa obrolan kita hari ini nampol dan ngebuka mata lo soal jebakan harga di lapangan, pastiin lo klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Kita bakal terus bongkar rahasia dapur bisnis yang nggak pernah diajarin di sekolahan manapun. Jangan lupa juga share video ini ke partner bisnis lo yang mungkin masih bingung gimana cara narik pembeli tanpa harus banting harga sampai rugi bandar. Gue, Bang Jago Dagang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap waras dan jaga terus arus kas lo, bosku.